Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, masih bersama Andika. Dan kita masih akan membahas pelajaran matematika. Kali ini Andika akan membahas pelajaran matematika kelas 10 tentang logaritma di matematika peminatan. Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah pembahasan uji kompetensi 1 LKS Intan Pariwara tahun 2020 halaman 40 soal objektif. Sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru, dan silahkan berikan like, share videonya, dan silahkan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Nah, langsung kita mulai bahas soal yang pertama. Bentuk logaritma dari bentuk eksponensial 6 berpangkat X sama dengan P adalah. Nah, di sini kita kembali lihat bentuk umum dari logaritma itu sendiri atau hubungan antara logaritma dan eksponensial. Nah, di mana A berpangkat N sama dengan B, A berpangkat N sama dengan B, ya, itu kalau dijadikan ke dalam bentuk logaritma atau inverse-nya adalah A log B sama dengan N. Nah, di mana A itu disebut juga sebagai bilangan pokok atau basis. A ini adalah bilangan pokok atau basis, maka di soal ini yang bertindak sebagai bilangan pokok atau basis adalah 6. Lalu B di sini bertindak sebagai numerus atau hasil dari bilangan berpangkat, maka hasilnya di sini adalah P. Dan N di sini, ya, N di sini adalah hasil logaritmanya atau hasil pangkatnya. Maka R-nya di sini. Hasilnya berapa kalau untuk soal ini? Adalah K. Maka jawabannya adalah 6 log P sama dengan K. Berarti jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Hasil dari 2 log 0,25 ditambah 3 log 3 akar 3 adalah. Nah, di sini kita perhatikan kan tidak ada 2 pangkat berapa yang hasilnya 0,25. Kan kita belum bisa menentukan. Nah, jadi kita uraikan. Ingat kembali bentuk dari 0,25 itu sama dengan 25/100, ya. Sehingga dia menjadi 2 log 25/100 ditambah 3 log 3 dikali 3 pangkat setengah. Kenapa di sini 3 pangkat setengah? Silakan dilihat lagi pelajaran eksponensial tentang bilangan pangkat pecahan, ya. Sehingga dia menjadi 2 log 1/4. 25/100 ini kita sederhanakan. Lalu di sini kenapa menjadi 3 pangkat 3/2? Nah, lalu di sini kenapa berpangkat 3/2? Karena di sini kan berpangkat 1. Ingat lagi pelajaran eksponensial, ketika bilangan pokoknya sama dan dia dikalikan, maka pangkat kita jumlahkan. 1 ditambah setengah hasilnya adalah 3/2. Jadi 2 log 1/4 ditambah 3 log 3 berpangkat 3/2. Nah, di sini kita gunakan lagi, kita ganti 1/4 ini menjadi bilangan berpangkat negatif, ya. 2 log 2 berpangkat negatif 2 ditambah 3 log 3 berpangkat 3/2, ya. Nah, ingat lagi A log B berpangkat C sama dengan C dikali A log B. Jadi pangkat pada numerus ini kita jadikan sebagai bilangan di depan sebagai pengali dari A log B itu sendiri. Jadi negatif 2 ini kita pindahkan ke depan dan 3/2 kita pindahkan juga ke depan. Menjadi negatif 2 dikali 2 log 2 ditambah 3/2 dikali 3 log 3. 2 log 2 itu adalah 1, 3 log 3 itu adalah 1. Ya, jadi negatif 2 ditambah 3/2 hasilnya adalah negatif setengah. Negatif setengah berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 3. Dari tabel logaritma diketahui nilai log 3 itu adalah 0,477. Maka tentukanlah nilai log 90. Nah, berapa nilai log 90? Itu yang ditanyanya. Nah, log 90 itu sama dengan log 9 dikali 10. Dan ingat lagi, A log B dikali C, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, berarti sama dengan log 9 ditambah log 10. Nah, karena bilangan basisnya tidak diketahui di sini, maka di sini basisnya adalah 10. Ya. Kalau tidak dituliskan,
bilangan basisnya di sini, maka basisnya adalah 10. Ya, sehingga dia menjadi log 3 pangkat 2 ditambah log 10. Duanya kita pindahkan ke depan berdasarkan sifat tadi, A log B berpangkat C sama dengan C A log B. Sehingga hasilnya adalah 2 log 3 ditambah log 10. Log 3 berapa? 0,477 berdasarkan tabel. Log 10 itu sendiri adalah 1. Sehingga hasilnya 2 dikali 0,477 ditambah 1. Hasilnya adalah 0,954 ditambah 1 adalah 1,954. Berarti opsinya adalah yang D. Hasil dari 5 log 0,015 dikurang 5 log 9 ditambah 5 log 24 adalah. Nah, lihat lagi sifat logaritma. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Lalu A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, maka ini bisa kita gunakan kebalikannya. Kalau A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Kalau dia A log B dikurang A log C itu sama juga dengan A log B dibagi C. Syaratnya apa? Basisnya harus sama. Nah, lihat di sini, apakah basisnya sama? Di sini 5, di sini 5, yang ini pun 5. Basisnya sama. Maka bisa kita jadikan 5 log 0,015 per 9 dikali 24, ya. Kenapa dibagi? Karena dia di sini kurang. Kenapa di sini kali? Karena di sini tambah. Ya. Jadi hasilnya adalah 5 log 0,04. Nah, ingat lagi 0,04 ini sama dengan 5 log 4 per 100. 4 per 100 kita sederhanakan menjadi 1 per 25 sehingga menjadi 5 log 1 per 25. 1 per 25 ini kita jadikan ke pangkat negatif, ya, sehingga menjadi 5 log 5 berpangkat negatif 2. Negatif 2-nya kita pindahkan ke depan sehingga menjadi negatif 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2. Jadi opsinya adalah yang E. Soal nomor 5. Hasil dari 3 log 25 dikali 5 log 81 ditambah 4 log 2 dibagi 3 log 36 dikurang 3 log 4. Nah, ingat lagi ada sebuah sifat logaritma tadi, A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Ya. Dan ingat juga apabila ada perkalian. Nah, di sini kan ada yang perkalian sifatnya, operasinya perkalian, ya, maka A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini B, di sini C. Coba lihat kita perkaliannya. Di sini 25, di sini 5. Nah, langkahnya kita jadikan 25 ini menjadi 5. Bisa? Bisa ya, menjadi 5 pangkat 2. Sehingga dia menjadi 3 log 5 pangkat 2 dikali 5 log 81 ditambah 4 log 2 per 3 log 36 per 4. Kenapa di sini 36 per 4? Lihat lagi, basisnya sama, 3 atau bilangan pokoknya sama 3, dan di sini berlaku operasi pengurangan, maka kita bagi numerusnya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya 2 3 log 5 dikali 5 log 81 ditambah 4 log 2 per 3 log 36 per 4. Nah, di sini bisa kita catat 5-nya. Ya. Sehingga kita mendapatkan 2 3 log 81 ditambah 4 log 2 per 3 log 9. 36 bagi 4 9, ya. Nah, 3 berpangkat berapa yang hasilnya 81 adalah 4 ditambah setengah. Kenapa di sini setengah? Karena di sini kan berpangkat 1. Yang 4 ini kita jadikan 2 berpangkat 2. Nah, 2 ini menjadi 1 per 2 per 2, ya. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah setengah dibagi 2. Nah, ingat operasinya kita pindahkan lagi menjadi 17 per 2. Kenapa 17 per 2? Ingat penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan, ya. Dapat 17 per 2 per 2. Kita ubah menjadi 17 per 2 dikali 1 per 2. Ingat A per B per C per D sama dengan, ya, ingat A per B per C per D itu sama dengan A per B dikali D
per C. Ini A ya. Oke. Nah, berarti di sini A-nya adalah 17, B-nya adalah 2, C-nya adalah 2, dan D-nya berapa? D-nya di sini per 1 ya. Sehingga dia menjadi 1/2. Sehingga hasilnya adalah 17/4. 17/4 opsinya adalah yang E. Berikutnya soal nomor 6. Jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka hasil dari 3 dikurang 3 log kuadrat XY per 1 dikurang log X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 2 log X akar Y adalah berapa? Nah, jangan panik dulu. Kita lihat soalnya satu-satu ya. Di sini kita ingat lagi sifatnya adalah A log B berpangkat C sama dengan C A log B. Berarti yang mana bisa kita gunakan yang ini? Nah, berarti ini kan juga bisa kita jadikan pangkat ke sini. 3 ini bisa kita jadikan pangkat untuk X, Y. Tapi kalau kita gunakan seperti ini, maka jalannya akan semakin susah. Nah, karena di depannya di sini ada 3, maka kita keluarkan 3-nya. Lalu yang 2 ini bisakah kita gunakan sifat ini? Bisa. Kita jadikan X akar Y ini dikuadratkan. Sehingga menjadi 3 dikali 1 dikurang log kuadrat XY per 1 dikurang log X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah log X dikali akar Y dipangkatkan 2. Ingat, kalau bilangan ini dipangkatkan, maka 2 ini dikalikan ke setiap bilangan pokok yang ada di dalam ya. Nah, bagian ini coba kita perhatikan. 1 dikurang log kuadrat XY. Ingat lagi bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Maka ini sama dengan 1 kuadrat dikurang log kuadrat XY ya. Sehingga menjadi 3 dikali 1 ditambah log XY dikali 1 dikurang log XY per 1 dikurang log X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah. Nah, di sini X-nya menjadi kuadrat, akar Y-nya hilang ya. Bukan akar Y-nya yang hilang, akarnya saja yang kita hilangkan ya. Nah, sehingga menjadi 3 dikali 1 ditambah log XY dikali 1 dikurang log XY 1 dikurang log X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang log X kuadrat Y. Nah, kenapa di sini tiba-tiba kurang? Nah, karena di sini kita keluarkan negatifnya. Ya, dan di sini kita beri tanda kurung. Maka ketika negatif ini kita kalikan ke dalam, negatif ini dikalikan ke dalam ke log X pangkat 3 Y pangkat 2, hasilnya adalah negatif log X pangkat 3 Y pangkat 2. Dan negatif ini kita kalikan ke sini, ke negatif ini, maka dia menjadi negatif kali negatif positif. Positif dari log X kuadrat Y. Lalu hasilnya adalah 3 dikali 1 ditambah log XY dikali 1 dikurang log XY per 1 dikurang log X pangkat 3 Y pangkat 2 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini kan log ya, log. Yang namanya bilangan dibagi di sini, maka bilangan pokoknya sama, maka pangkat kita kurang. Sehingga mendapatkan 3 dikali 1 ditambah log XY dikali 1 dikurang log XY 1 dikurang log XY. 3 dikurang 2 1, 2 dikurang 1 1 ya. Nah, di sini 1 dikurang log XY, 1 dikurang log XY. Bisa kita coret. Di sini boleh kita coret. Nah, sehingga tinggal 3 dikali 1 ditambah log XY. Nah, ingat, ketika bilangan pokoknya tidak dituliskan, berarti di sini atau basisnya ya. Kalau bilangan pokok ataupun basisnya tidak dituliskan, berarti di sini adalah pangkat 10. Basisnya adalah 10 ya, bukan pangkat, tapi basisnya adalah 10. Dan 1 ini sama dengan 10 log 10, sehingga di sini menjadi 3 dikali log 10 ditambah log XY. Nah, karena di sini adalah penjumlahan. Nah, ini kan belum ada ya hasilnya di sini. Karena di sini adalah berlaku operasi penjumlahan, maka dengan bilangan basisnya yang sama, maka di sini menjadi 3 log 10 dikali XY. Nah, log 10 kali XY ya, log 10 dikali XY, sehingga dikalikan dengan 3 ini. Hasilnya adalah 3 log 10 XY. 3 log 10 XY hasilnya adalah yang C.
Nah, soal berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7, hasil dari 8 berpangkat 2 log 3 ditambah 25 berpangkat 5 log 2 dikurang 5 berpangkat 5 log 2 per 1/3 berpangkat 3 log 4. Nah, ingat ada bentuknya ya, A berpangkat A log B sama dengan B. A berpangkat A log B sama dengan B. Nah, di sini kan berbeda ya. Bilangan di sini dengan basis yang di logaritmanya itu berbeda. Nah, ini 25, yang ini 5. Ini 5, 5. Oke, ini 1/3, di sini 3. Nah, bisa nggak kita samakan? Bisa ya. Dengan bilangan pokoknya atau basisnya kita ubah menjadi 3 dan 5 serta 2 ya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya menjadi 2 berpangkat 3 dikali 2 log 3 ditambah 5 berpangkat 2, 5 log 2 dikurang 5 berpangkat 5 log 2 per 3 berpangkat negatif 1 dikali 3 log 4. Nah, oke. Ingat ya, berarti ini sudah ke dalam bentuk awalnya tadi ya, yang ini C dikali A log B. Ya, itu sama dengan A log B berpangkat C. Sehingga berubah menjadi 2 berpangkat 2 log 3 pangkat 3 ditambah 5 berpangkat 5 log 2 pangkat 2 dikurang 5 berpangkat 5 log 2 per 3 berpangkat 3 log 4 pangkat negatif 1. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya menjadi 2 berpangkat 2 log 27 ditambah 5 berpangkat 5 log 4 dikurang 5 berpangkat 5 log 2 per 3 berpangkat 3 log 1/4. Nah, di sini kan sudah sama nih. Ini sudah sama, yang ini pun sudah sama, yang ini pun sama hasilnya, bentuk nilainya, yang ini pun sama. Maka kita ambillah numerus di logaritma pangkatnya. Ya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 27 ditambah 4 dikurang 2 per 1/4. Nah, berarti ingat di sini harus kita selesaikan dulu yang ini ya. 2 per 1/4. 2 per 1/4 itu sama dengan 27 ditambah 4 dikurang 2 kali 4. Kenapa ini kita selesaikan dulu? Ingat kabataku kali bagi tambah kurang. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, maka bagi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga menjadi di sini 27 ditambah 4 dikurang 2 dikali 4. Hasilnya adalah 27 ditambah 4 dikurang 8, hasilnya adalah 23. 23 hasilnya ataupun objektifnya adalah yang B. Soal berikutnya, jika nilai 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 5 adalah B, maka nilai dari 18 log 30 adalah. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari 18 log 30. Nah, ingat A log B itu sama dengan C log B per C log A. C-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti C-nya di sini, C yang ini kita boleh menentukan, terserah, asalkan tidak 1 ya. Nah, kita ubah menjadi log 30 per log 18. Kita jadikan basisnya ataupun bilangan pokoknya adalah 3. Sehingga menjadi 3 log 3 dikali 10 per 3 log 3 dikali 2. Nah, diuraikan lagi menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 10 per 3 log 3 kuadrat ditambah 3 log 2. Nah, ingat ya, ketika di sini dikalikan, maka dia kita ubah menjadi penjumlahan dengan logaritma. Ya. Sehingga di berikutnya kita uraikan lagi menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 dikali 2. 10 ini kita uraikan ya. 10 ini kita uraikan menjadi 5 dikali 2. 2-nya kita pindahkan ke depan. 2 yang ini kita pindahkan ke depan menjadi 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 log 2. 3 log 3 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 5 per 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 log 2. 3 log 3, 1. 3 log 2 berapa? A. 3 log 5 ada? Enggak ada ya. Lalu 3 log 3, 1. 3 log 2, A. Berarti kita sekarang terkendala di 3 log 5. Nah, 3 log 5 ini bagaimana menyelesaikannya? Kembalikan ke bentuk ini. Ya,
sehingga berubah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 2 ditambah 2 log 5 per 2 log 3. Nah, kenapa kita jadikan basisnya 2? Karena kita butuh di sini 2 ya, karena di sini ada 2, di sini juga ada 2. Gitu, ya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 3 log 3 ditambah 3 log 2 ditambah 2 log 5 dibagi 1 per 3 log 2 dibagi lagi 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 log 2 dibagi 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 log 2. Nah, baru di sini kita ganti nilainya. 3 log 3 berapa? 1. 3 log 2 A. Lalu 2 log 5 B. Lalu dibagi 1 per 3 log 2 A ya. 2-nya tetap, 3 log 3-nya 1. 2 kali 1 2 ditambah 3 log 2. 3 log 2 di sini adalah A ya. Nah, di sini maka hasilnya adalah 1 ditambah A kali B per 2 tambah A. Nah, kenapa di sini menjadi A tambah B? Ingat, A-nya kita kalikan ke atas jadi AB. Berarti opsinya adalah 1 ditambah A ditambah AB per 2 ditambah A, hasilnya adalah A. Oke, soal nomor 9. Diketahui B sama dengan A pangkat 4 dengan A dan B bilangan positif selain 1, maka nilai A log B dikurang B log A adalah. Nah, di sini kan di soal dikatakan B sama dengan A berpangkat 4. B sama dengan A berpangkat 4. Berarti nilai B ini kita ganti saja menjadi A berpangkat 4. Maka menjadi A log A berpangkat 4 dikurang A berpangkat 4 log A. Ya, berarti yang ini 4 ini kita pindahkan ke depan sebagai bilangan di depan ini, dan 4 ini juga ya kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 4 A log A dikurang 1 per 4 A log A. A log A berapa? 1. Jadi 4 dikurang 1 per 4 hasilnya adalah 3 per 4. Opsinya adalah yang D. Nah, soal terakhir, soal ke-10. Jika X lebih dari Y lebih dari 1 dan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat itu sama dengan 12XY, maka hasil dari logaritma X tambah 2Y kuadrat per X dikurang 2Y kuadrat adalah. Nah, di sini X ditambah 2Y kuadrat, berarti itu harus diuraikan ya. Berarti sama dengan di sini kita buat ya. Berarti itu sama dengan X ditambah 2Y dikali dengan X ditambah 2Y. Nah, begitu juga X ya. X dikurang 2Y dikuadratkan berarti sama dengan X dikurang 2Y dikali X dikurang 2Y. Berarti ingat proses perkaliannya X dikali X sini. Lalu X dikali 2Y, 2Y dikali X, 2Y dikali 2Y. Begitu juga dengan X dikali X, lalu X dikali negatif 2Y, lalu negatif 2Y dikali X, negatif 2Y dikali negatif 2Y. Sehingga hasilnya adalah logaritma atau log X kuadrat ditambah 4XY ditambah 4Y kuadrat per X kuadrat dikurang 4XY ditambah 4Y kuadrat. Ya, kita pindahkan 4Y kuadratnya ke depan sehingga menjadi log X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah 4XY per X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikurang 4XY. Nah, bentuk ini kan X kuadrat ditambah 4XY. Bentuk ini kan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 12XY. Maka ini X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ini kita ubahlah menjadi 12XY. Sehingga menjadi logaritma 12XY ditambah 4XY dibagi 12XY dikurang 4XY. Sehingga menjadi log 16XY dikurang 8XY. Sehingga menjadi log 2. Berarti opsinya adalah log 2. Yang D. Oke, terima kasih. Semoga paham.
Dan kalau kurang paham silahkan dilihat lagi videonya. Silahkan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.